Selain dunia mistik atau dunia supranatural atau dunia spiritual, kita juga mengenal adanya istilah mistisisme. Mistisisme di sini banyak digunakan untuk mendefinisikan ajaran-ajaran spiritual yang menurut sebagian besar masyarakat juga masih dianggap klinik atau gaib. Padahal mistisisme sendiri artinya itu adalah ajaran yang tersembunyi atau ajaran yang bersifat rahasia. Kenapa dikatakan sebagai ajaran yang tersembunyi? Karena dulu memang ajaran-ajaran spiritual itu disebarkan secara tersembunyi atau diajarkan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Tidak sembarangan murid atau anggota tarekat kebatinan bisa mendapatkan ajaran rahasia tersebut karena memang tergantung dari seberapa tinggi tingkat kesadaran si murid atau seberapa tinggi tingkat kesadaran si anggota tarekat kebatinan yang bersangkutan. Karena ya itu tadi, kalau otaknya belum sampai atau pemikirannya masih belum sampai ke dimensi pemikiran yang lebih tinggi, maka pengetahuan ini akan rawan dianggap sebagai tahayul, klinik, atau supranatural belaka. Atau jelek-jeleknya, semua itu dianggap melibatkan entitas-entitas gaib tertentu, padahal aslinya bukan demikian. Memang ya itu tadi, otak manusia memang cenderung mencari jalan pintas atau shortcut untuk mendefinisikan hal-hal yang gagal mereka telaah secara logika. Dan shortcut ini biasanya langsung lari ke arah supranatural, fantasi, atau klinik. Dari sinilah muncul kisah-kisah tentang malaikat atau dewa yang turun ke bumi di zaman dulu, juga kisah-kisah tentang bidadari, peri, atau makhluk-makhluk spiritual lainnya. Bisa jadi makhluk-makhluk tersebut memang betul-betul eksis, alias bukan sekedar tahayul atau fantasi belaka. Tapi karena di zaman dulu manusia belum mampu mendefinisikan secara logika, maka dijadikanlah ceritanya itu dalam bentuk tahayul, legenda, atau dongeng-dongeng mistis, supaya cepat diterima oleh masyarakat. Nah, mistisisme yang dipelajari oleh banyak spiritualis, filsuf, seniman, dan cendekiawan-cendekiawan besar sepanjang sejarah ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang fantasi begini, tapi juga menyangkut keilmuan yang lebih hakikat dan mendalam lagi, seperti ilmu tentang eksistensi alam semesta, manusia, dan juga eksistensi Tuhan itu sendiri. Karena pembahasan ini sensitif dan rawan disalahpahami, makanya ajaran ini dulu disebarkan secara rahasia. Itulah cikal bakal terbentuknya ajaran mistisisme. Sampai sekarang pun, di beberapa kelompok tarekat kebatinan, penjelasan tentang eksistensi ini masih diajarkan secara tertutup atau rahasia. Dan biasanya hanya murid-murid terpilih saja yang diizinkan untuk menerima pelajaran ini. Tapi itu dulu, di zaman modern ini, mistisisme justru malah menjadi sumber dari penemuan sains dan teknologi yang out of the box. Sejak abad Renaissance, cendekiawan, elit, dan saintis itu terbiasa terkoneksi dengan dunia spiritual untuk mendapatkan pengetahuan, ide, ilham, atau inspirasi-inspirasi yang sangat bagus. Banyak ide-ide mahal, inspirasi-inspirasi luar biasa, teori-teori sains, dan hal-hal yang sangat besar itu bisa kita temukan jika kita bisa mengeksplorasi dunia spiritual tersebut. Karena dunia spiritual itu memang tempatnya ilham, inspirasi, serta kreativitas yang seolah-olah tanpa batas. Nah, inspirasi, ilham, ide, ataupun wahyu atau pencerahan yang berasal dari dunia spiritual inilah yang menjadi cikal bakal penemuan-penemuan para saintis atau para elit-elit di masa lalu, sehingga lahirlah teori-teori sains baru, teknologi-teknologi baru, dan juga lahirlah karya-karya seni yang sangat legendaris. Inilah awal mula dari kemajuan peradaban barat yang masih merajai sampai sekarang. Justru kalau kita amati, penemuan-penemuan sains, teknologi, dan karya-karya seni yang timeless atau tidak lekang dimakan oleh waktu, itu justru merupakan hasil pencerahan dari para saintis tersebut. Demikian juga dengan karya-karya seni yang tak lekang dimakan oleh waktu. Biasanya, ide pembuatan karya seni ini juga berasal dari dunia spiritual tersebut. Nah, tarekat kebatinan sendiri didirikan untuk melatih para elit cendekiawan dan juga para filsuf di zaman dulu supaya mereka biasa terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi ini, sehingga mereka bisa mendapatkan pencerahan atau penemuan-penemuan baru yang bisa membawa kesejahteraan tidak hanya bagi mereka sendiri, tapi juga untuk memajukan peradaban di zaman tersebut. Tapi itu kan peradaban yang ada di Eropa di zaman dulu, yakni di abad Renaissance dan setelahnya. Bagaimana dengan peradaban
peradaban Islam, bukankah peradaban Islam juga pernah tercerahkan? Sebenarnya peradaban Islam juga pernah maju ketika peradaban Islam itu didominasi oleh filsuf dan cendekiawan Persia, yakni sekitar abad pertengahan di sekitar abad 10 sampai 13 Masehi. Di sini terjadi ledakan ilmu pengetahuan dan juga banyak penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran, penyembuhan, karya seni, dan juga ilmiah. Banyak filsuf bermunculan dan juga banyak dokter serta saintis atau cendekiawan itu bermunculan dengan teori-teori mereka masing-masing, yang mana ini sangat berkontribusi positif terhadap kemajuan peradaban Timur Tengah kala itu. Itulah kenapa peradaban Islam dulu sangat besar ketika di abad pertengahan, dan di sini merupakan abad kejayaan bangsa Islam yang paling besar sepanjang sejarah. Ini tidak melulu karena di situ memang banyak cendekiawan yang berpikir menggunakan rasional atau akal sehat mereka, tapi di zaman tersebut ajaran mistisisme, terutama tasawuf, juga berkembang dengan pesat, dan perkembangannya itu ke arah akal sehat, bukan ke arah klinik atau supranatural. Sehingga dampaknya ini memunculkan semakin banyak cendekiawan yang berpikir bebas, dan mereka bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan baru, termasuk mengeksplorasi ide-ide, pengetahuan, dan juga inspirasi yang berasal dari dunia spiritual tersebut. Jadi, dunia spiritual atau dunia mistik itu sebenarnya bukanlah dunia tahayul yang isinya mayoritas pembodohan masyarakat saja. Jika kita bijaksana dalam mengeksplorasinya, ini justru bisa mendatangkan banyak manfaat. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi kemajuan peradaban yang kita tinggali sekarang. Hal yang sama kemungkinan juga dilakukan oleh leluhur-leluhur Nusantara, saat Nusantara masih dikuasai oleh kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, lalu diulangi lagi di era kejayaan kerajaan Mataram Islam, di mana di sini Pulau Jawa juga sempat mengalami masa-masa abad Renaissance atau pencerahan. Didn't even get to go.